Baik, Oke, silakan Kak Sidik untuk menyampaikan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum tahu, nama saya Muhammad Asidik. Jadi saya salah satu ibaratnya mahasiswa lah ya, mahasiswanya Pak Andri yang dimentor langsung sama Pak Andri. Dan ini tulisan saya yang saya tulis di kurang lebih 2 tahun terakhir setelah saya menyelesaikan satu buku, membacanya sih, bukan menulisnya. Jadi saya membaca buku, judulnya itu Sejarah Filsafat Yunani Kuno karya Prof. Derton. Lalu juga saya menemukan beberapa setelah itu saya juga melanjutkan untuk membaca beberapa buku lain ya yang bertema Yunani kuno, dari mulai Stoikisme, lalu filsafat-filsafat lain yang berhubungan erat ya dengan filsafat Yunani kuno ini. Ya barangkali itu, dan mungkin dari situ saya tidak bisa tidak bisa cukup menyebut bahwa apa yang sudah saya tulis di sini sudah mencerminkan atau menjelaskan fakta dan pernyataan-pernyataan yang sesuai dan sesungguhnya gitu, sesuai dalam sejarah filsafat Yunani kuno tersebut, enggak ya. Tapi saya rasa dengan sedikit banyak tulisan yang sudah saya tulis ini, saya jadi lebih mengerti gitu bagaimana filsafat Yunani itu lahir dan bagaimana sejarah dialektika tersebut kemudian berlanjut ya, dari katakanlah dari para filsuf alam lalu ke sofis dan 3 filsuf besar lalu ke Helenis, begitu demikian. Di pekan kemarin saya sudah membahas dari overview filsafatnya itu apa dan bagaimana, lalu ke filsuf alam, dan lalu kita akan membahas Plato ya. Sebetulnya bisa dibilang bahwa Plato memiliki peranan yang nggak cukup sih, tapi sangat penting gitu di filsafat Yunani kuno ini, karena barangkali tanpa Plato kita nggak bakal mengetahui teks-teks besar, gagasan-gagasan besar dari gurunya yakni Socrates. Adapun beberapa orang lain yang terlibat dalam terkenalnya Socrates atau ide-ide Sokratis itu saya lupa namanya satu lagi siapa, kalau tidak salah beliau itu penyair, saya lupa namanya siapa, tapi beliau juga merupakan salah satu murid Socrates yang cukup terkenal. Jadi Plato ini bukan tugasnya sih, lebih tepatnya pekerjaannya itu menuliskan ide dan gagasan-gagasan filosofisnya Socrates gitu. Dan barangkali tanpa Plato kita nggak mengenal figur seorang Socrates. Dan tapi saya juga mengingat bahwa, saya lupa sumbernya di mana, mungkin bisa dicek lagi. Tapi ada beberapa sumber sejarah yang menyebut bahwa Socrates ternyata merupakan tokoh ahistoris. Dalam arti ia merupakan figur dari gagasan filosofisnya Socrates gitu. Gagasan filosofisnya Plato. Tapi saya lupa itu baca di mana, dan saya takut salah gitu. Tapi by the way, karakter fiksi begitu ya, Kak Sidik ya? Iya. Jadi ia hanya mewakilkan satu gagasan Plato aja gitu sebetulnya. Tapi saya lupa. Tapi itu pun bisa dibantah ya, karena kita sendiri tahu bahwa Socrates itu mati secara tragis, dipaksa untuk meminum racun ya, dieksekusi oleh tiran pada saat itu. Saya lupa namanya, saya lupa namanya. Dan Socrates juga pernah menyatakan bahwa filsafat adalah latihan untuk mati gitu. Filsafat itu semacam farmakon gitu, semacam obat gitu. Dalam arti kepahitan yang kita temui dalam filsafat, seperti kebingungan yang
membongkar fondasi nalar kita yang sebetulnya cacat dan keliru itu ternyata apa ya, ketika mengalami benturan semacam itu atau ya dialektika semacam itu yang menyiapkan kita untuk menghadapi kenyataan yang sesungguhnya. Lalu bagaimana seseorang bisa kuat dalam menghadapi kematian jika pada dasarnya dia tidak bisa menerima kenyataan apa adanya gitu. Itu yang saya pahami dari figur Socrates. Sepeninggal Socrates, Plato mendirikan sekolah yang bernama Akademia yang menjadi pusat kebudayaan dan filsafat di Athena pada masa itu. By the way, Plato juga disebut Platon ya. Jadi saya lupa siapa sebetulnya yang menyebut Plato itu tanpa huruf N di dalam teks-teks bahasa Indonesia yang kita temui. Tetapi yang paling menonjol untuk menyebut Plato dengan akhiran N itu Romo Satyowibowo gitu. Beliau ketika menjelaskan gagasannya Platon itu selalu menggunakan N gitu, Platon, bukan Plato ya. Dan itu pun mungkin sesuai dengan apa ya, teks dari apa, sesuai dari pronouns atau pelafalan dari orang-orang Yunani kuno. Tapi saya tidak tahu ya bentuk aslinya seperti apa. Cuman kita mengetahui bahwa kebanyakan orang barangkali lebih prefer untuk menyebutkan Platon. Dan Plato juga ada sih. Oke, kita lanjut. Karya oh ya, selama di akademi ya, Plato itu mengajar ya, lebih tepatnya seperti ibaratnya seperti kepala sekolah ya yang melanjutkan peran Socrates untuk apa ya, bukan menjelaskan sih, seperti memberi kuliah lah. Dan di antara karya-karya Plato itu yang terkenal diantaranya apologi yang berisi mengenai ide sejati metafisika. Lalu apa, tulisan-tulisannya itu dalam bentuk dialog, dalam bentuk percakapan. Misalnya kalau nggak salah Plato juga menulis tentang Gorgias, terus Protagoras. Jadi dalam teks-teksnya itu menjelaskan semacam apa ya, percakapan di antara dua orang untuk bukan menciptakan ide, tetapi membantu orang lain untuk melahirkan ide dan gagasan itu. Mungkin saya nggak bisa melepaskan uh, melepaskannya Platon, pasti ia merujuk pada satu figur yakni Socrates gitu, yang dalam teks-teks Platon itu selalu dijelaskan. Lalu yang terkenal adalah analogi manusia gua ya. Manusia gua ini analogi yang paling terkenal gitu dalam sejarah filsafat Yunani kuno, yang mana kita mengenal bahwa barangkali ini yang apa ya, yang paling mengundang kritik dari banyak filosof setelahnya dan bahkan ilmuwan-ilmuwan setelahnya yang mencibir Plato karena gagasannya ini gitu, mengenai idea yang sejati gitu, bahwa pada dasarnya kita hanya melihat bayangan-bayangan dari ide yang tidak pernah muncul apa adanya gitu. Jika ada ide mengenai kursi, maka kursi yang kita lihat itu adalah pencerapan dari ide yang kita sebut sebagai kursi. Lalu kita pun mengenal bahwa kalau nggak salah ini pun ada ya di teks-teks Pitagoras juga, di fragmen-fragmennya Pitagoras menyebut bahwa bentuk yang paling sempurna ialah segitiga gitu. Karena ya mungkin kita mengenal teorema Pitagoras lah ya, bahwa segitiga ini memang bentuk yang paling sempurna bisa dikatakan begitu. Karena berapapun panjangnya, keseluruhan dari sudutnya itu selalu tidak kurang dan tidak lebih dari 160 derajat gitu. Dan oh ya, saya juga mendapati beberapa sumber yang menyebut bahwa Platon ini sebetulnya ia juga bukan menuntut ilmu sih, tapi mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang tertuang dalam ide-ide filosofisnya itu dari
dari kebudayaan lain. Kalau nggak salah dari Mesir kuno juga Platon mendapatkan pengetahuan semacam itu. Lalu kita juga mengenal bahwa mungkin ada juga beberapa teks yang menyebut bahwa Platon ini semacam pengikut Neo-Pitagorean ya. Jadi kaum pengikut Pitagoras ini menciptakan satu pembaruan tersendiri pada filsafat Pitagoras yang salah satu pengikutnya ialah Plato ya. Jadi bagaimana dengan nasib Neoplatonisme? Berarti Neoplatonisme itu semacam neo Pitagorean. Enggak, itu bercanda yang neo Pitagorean. Oke, Plato juga menulis buku yang berjudul Republik ya, Respublika gitu. Saya juga mendapati beberapa teks yang menyebut bahwa kalau nggak salah ini di pemikiran Karl Marx karya Roma Magnificus ini menyebut bahwa Plato merupakan filsuf pertama yang mengusung gagasan yang bernama sosialisme. Apa itu sosialisme? Kita bahas nanti. Jadi ada semacam keinginan untuk mengorganisasi suatu komunitas masyarakat ya, yang dalam Plato sendiri itu terinspirasi dari sistem pemerintahan negara kota Sparta ya, tapi saya pun nggak tahu itu betul atau tidak. Lalu nanti setelah Plato ini meninggal, akademia itu tetap dilanjutkan ya, dan saya mendapat beberapa teks yang menyebut bahwa akademia itu ditutup bahkan jauh setelah Helenisme berakhir gitu. Kalau nggak salah sebelum memasuki abad pertengahan, kalau nggak salah di sekitar 400 atau 600 setelah Masehi gitu. Saya tidak ingat. Tapi Jadi salah panjang satu ya, umurnya akademia ini panjang ya. Panjang Pak. Terus Ya. dirawat ya. Ya betul Pak. Ya itu dia. Jadi Plato yang kita kenal sebagai filsuf yang punya ide tentang, jadi Plato juga bisa disebut sebagai filsuf idealis ya. Mana idealismenya yang menyebut bahwa ada ide sejati yang bukan beyond sih, tapi di luar dari kita semua mengetahuinya, dan dari semua ide tersebutlah semuanya berasal. Saya juga pernah, ini betul atau enggak, tapi saya ingat ada satu teks, saya lupa judul bukunya apa, yang menyebut bahwa ini nggak tahu pikirannya Plato atau siapa, tapi seingat saya pikirannya Plato yang menyebut bahwa setelah kita mati, kita akan digiring ke satu padang, lalu kita akan meminum sesuatu, dan kita akan lupa bahwa kita telah menjalani kehidupan yang sudah kita jalani sebelumnya gitu. Kita lupa semuanya, dan lalu semua manusia itu polos gitu, tanpa memiliki pengetahuan kolektif yang telah ia alami lewat pengalaman selama hidupnya di masa lalu. Dan setelah mereka lupa, mereka akan dihidupkan kembali, tetapi mereka akan masuk ke satu tempat, dan ketika mereka keluar dari tempat tersebut, ternyata mereka terlahir kembali di dunia gitu. Itu saya lupa teks dari mana, tapi itu hal yang cukup menarik sih. Ide semacam itu ya, barangkali kita sebagai masyarakat modern yang menggunakan paradigma berpikir positivistik gitu, itu mungkin ya bullshit gitu, atau bukan bullshit sih, istilahnya nonsense lah, nggak bisa dipercaya. Tetapi ini sangat menjadi unik ya dalam hal sastra, dan dalam hal imajinasi itu menjadi sangat mungkin dan bisa menjelaskan beberapa hal seperti
kehidupan setelah kematian, lalu apa yang terjadi setelah kita mati dan lain sebagainya. Dan saya pun juga mendapati beberapa teks yang menyebut bahwa memang betul bahwa Plato setelah kematiannya akademianya dilanjutkan oleh Aristoteles. Tetapi saya tidak tahu, oh ya, uh, di masa itu ketika Aristoteles produktif mengajar di akademia, ada semacam perintah bahwa mungkin ada semacam UU ITE ya, yang membatasi bagaimana satu filsuf itu berpikir dan bergagasan ya. Makanya kata Aristoteles, seingat saya dia bilang gini, saya tidak ingin Athena melakukan dosa yang sama untuk kedua kali. Dalam arti cukup hanya Socrates yang menjadi filsuf yang dihukum, menjadi semacam martir yang atas pengorbanan ialah ide-ide kita semua bebas, atas pengorbanan ialah kita masih menghargai filsafat lah katakanlah. Salah satu yang menarik dari Aristoteles ialah beberapa orang menyebut bahwa Aristoteles ini punya gagasan yang mengkonkretkan teori ideanya Plato gitu, bahwa kita misalkan menyebut adanya meja karena adanya idea meja yang dikonkretkan ke dalam dunia nyata, tetapi Aristoteles memiliki pandangan lain ya. Aristoteles mengasalkan segala sesuatu itu ke dalam dua pembedaan ya, yang kita sebut sebagai bentuk dan materi. Sesuatu hal itu tidak akan mustahil memiliki bentuk jika tidak memiliki materi, dan begitu pun sebaliknya. Jadi ide yang Plato maksud itu barangkali dalam pikirannya Aristoteles merupakan forma, merupakan bentuk yang menjadikan satu materi itu atau substansi itu bisa kita rasakan dan bisa kita konfirmasi keberadaannya melalui indera kita gitu. Dan Aristoteles juga melanjutkan semacam ibaratnya sebagai elit intelektual lah Aristoteles itu. Tetapi tulisan-tulisan yang kita temui mengenai Aristoteles itu sangat berbeda jauh dengan Platon. Saya tidak tahu ya. Saya juga belum pernah membaca langsung karya-karya Aristoteles, dan ada satu buku yang judulnya The Complete Work of Aristoteles. Saya juga belum membacanya, tapi karya Aristoteles biasanya, atau saya nggak tahu biasanya pada umumnya atau semuanya, itu seperti teks-teks kuliah katanya loh ya, ini saya juga nggak tahu aslinya gimana. Tapi memang dibanding Plato yang teksnya bisa dibaca oleh hampir sebagian besar masyarakat orang gitu, tapi sepertinya karya Aristoteles memang khusus untuk dalam tanda petik kalangan terdidik ya. Jadi terkesan elit lah Aristoteles ini. Semasa hidupnya Aristoteles berfokus pada kajian mengenai yang kita sebut nanti di periode modern sebagai etika, metafisika, dan logika ya. Kita juga bisa menyebut bahwa logika itu pertama kali memiliki semacam aturan-aturan yang jelas itu dari Aristoteles gitu. Dan Aristoteles juga di peradaban barat disebut sang filsuf gitu, karena ia menjadi inspirasi bagi para pembaharu saat itu, terutama di Renaissance, gimana sih ya itulah bukan Renaissance itu menjadi semacam inspirasi untuk mendobrak segala tahayul-tahayul di abad pertengahan. Lalu Aristoteles juga, sebetulnya Aristoteles juga bisa disebut sebagai ilmuwan ya, karena Aristoteles juga menulis buku, salah satunya ya De Anima gitu, yang mana ia mencari tahu, melakukan penelitian ilmiahnya sendiri
meskipun kita tidak menemui kesamaan ya mungkin hampir tidak menemui kesamaan antara metode ilmiah untuk mencari pengetahuan atau ya untuk meneliti di zaman sekarang dan di masa Aristoteles gitu. Karena ya sekali lagi beliau orang orang pertama yang bahkan melakukan studi-studi ilmiah semacam itu. Dan tentunya pasti metodologinya beda. Karena banyak terbukti bahwa Aristoteles menjelaskan beberapa hal yang berkenaan dengan ilmu alam, lalu dengan semua yang dia jelaskan itu keliru gitu pada saat ini yang kita pahami. Tetapi itu ya menjadi hal yang biasa sih dalam sejarah ilmu pengetahuan, karena kita sendiri mengetahui bahwa teori kita bisa salah. Setiap teori itu harus kita uji dan barangkali kita memang salah pada satu teori tersebut, tetapi bukan berarti bahwa itu menjadi tidak berharga ya. Justru dengan adanya teori yang telah kita tinggalkan berarti langkah kita semakin jauh dan kemajuan itu menjadi sangat penting untuk kita upayakan lebih lanjut. Filsafat Aristoteles ini juga bersifat teleologis ya, yang berarti penelaan filsafat yang mencari akan tujuan dari segala sesuatu. Aristoteles barangkali ya dalam pahaman saya itu melihat bahwa jika ada satu fenomena atau barangkali kurang tepat ya untuk menyebut fenomena, tetapi dari satu kejadian kita bisa menyebut segala hal itu pasti disebabkan oleh sebab yang lain. Dan untuk menjadikan satu sebab itu terjadi, ada hal yang melatar belakangi seluruh sebab-sebab itu. Maka kata Aristoteles, sebab-sebab tersebut tidak mungkin disebabkan oleh sebab yang lain. Karena akan menjadi semacam penjelasan yang tak terbatas untuk menjelaskan satu sebab. Maka barangkali Aristoteles akan menyebut bahwa akan ada satu sebab atau pasti ada satu sebab yang tidak disebabkan oleh sebab yang lain kecuali sebab itu sendiri gitu. Istilahnya motor imobil gitu kalau kata Romo Setio, tapi kita lihat setelah ini. Lalu Aristoteles sendiri merumuskan terdapat 4 sebab yang mendasari sesuatu ya. Yang pertama sebab efisien, sebab formal, sebab material, dan sebab final. Gagasan Aristoteles sebutlah yang disebut metafisika gitu. Kalau tidak salah istilah metafisika ini dalam teks asli Aristoteles disebut tak meta, tak fisika gitu. Bukan. Kalau nggak salah itu ya. Ya. Lalu Aristoteles juga membuat sebuah karya yang berjudul kategori, yang beranggapan bahwa substansi yang ada tersusun atas materi dan bentuk. Itu yang sebelumnya saya jelaskan. Keduanya tidak bisa dipisahkan, kendati pun demikian. Menurut Aristoteles yang terpenting ialah forma, bentuk. Jadi si forma atau bentuk ini yang menggantikan ide sejatinya Plato gitu. Jadi ide Plato yang mengenai ide sejati ini dalam tanda petik dikonkretkan oleh Aristoteles gitu. Ya. Ini mengenai manusia gua Plato kemarin ya, yang menjadi sumber rujukan atas ide sejati tersebut. Begitu. Dan ada kecenderungan juga kalau di Plato kita tahu bahwa indera ini bisa menipu gitu. Panca indera ini bisa menipu dan bagi Plato dunia ini adalah semacam KW-nya dari realitas yang sesungguhnya gitu. Jadi turunannya tapi sifatnya dapat selalu diragukan. Makanya Plato memandang rendah seni dan apapun yang menyangkut keindahan ya. Plato cenderung sinis terhadap hal-hal tersebut.
Karena kita sendiri pada dunia ini juga merupakan semacam buatan dari realitas sesungguhnya. Realitas ini tuh tidak asli. Maka ketika kita menciptakan satu hal yang mengurangi atau ya katakanlah mengurangi dari realitas kita yang sesungguhnya sekarang dalam bentuk seni-seni, dalam bentuk lukisan-lukisan, maka Plato cenderung sinis melihatnya. Ya, balik lagi ke Aristoteles. Aristoteles juga dinamai atau bukan dinamai sih istilahnya. Aristoteles disebut juga sebagai filsuf yang beraliran realisme gitu. Dalam pandangan Aristoteles, Tuhan tidak sebagai pencipta, namun sebagai penggerak utama. Saya pernah dapat kuliah dari Romo Setiowibowo yang pada dasarnya orang-orang Yunani kuno itu tidak memahami bahwa dunia ini diciptakan gitu. Mereka nggak mengenal Tuhan sebagai pencipta gitu. Makanya ketika saya lupa filsuf siapa yang termasuk dalam filsuf alam menyebut bahwa dunia ini pasti merupakan sesuatu yang berasal dari hal yang tak terbatas. Dalam arti mereka bahkan tidak memiliki gagasan mengenai Tuhan dalam bentuk pribadi yang menciptakan segalanya gitu. Dan gagasan mengenai Tuhan yang menciptakan segalanya itu kan baru ada di abad pertengahan. Setelah kekristenan muncul, lalu mendapatkan bentuk yang lebih formal dari agama Islam gitu saya rasanya. Lalu ya mungkin mulai dari Aristoteles lah kita menyebut bahwa penggerak pertama itu sebagai motor imobil atau causa prima yang tidak ia menggerakkan segalanya tapi ia sendiri tidak digerakkan oleh satu sebab yang lain gitu. Jadi dia aktus murni, tidak hanya potensi. Oh ya, dalam Aristoteles juga kita memiliki dikotomi antara aktus dan potensi ya. Misal kita melihat telur ayam gitu. Telur ayam ini itu merupakan potensi. Aktusnya ia bisa jadi makanan kita, dia bisa jadi anak ayam, dia bisa sia-sia tidak dimakan dan kembali ke alam gitu, katakanlah demikian. Jadi Aristoteles juga di masa Aristoteles hidup, setelah dia melarikan diri, saya lupa Aristoteles itu melarikan diri dari Athena lalu kemana ya, tetapi masih di Yunani dan Aristoteles mendirikan sekolah yang bernama Lyceum yang berkarakter paripatetik. Sorry. Sekolah itu ya menjadi awal mula Aristoteles memulai dalam tanda petik karir akademisnya sebagai intelektual ya. Begitu mungkin untuk Aristoteles. Oh ya, setelah Yunani kuno, filsafat Aristoteles di abad pertengahan ini dilupakan gitu, atau barangkali tidak ditemukan ya. Saya lupa gitu. Memang tidak ditemukan sih kalau nggak salah. Dan filsafat Aristoteles itu mulai diadopsi oleh orang-orang Muslim ya. Dimulai dari Al-Kindi, saya lupa Al-Kindi itu ada yang bilang sebagai filsuf pertama dalam sejarah filsafat Islam. Meskipun demikian, Al-Kindi juga bisa disebut sebagai teolog juga ya. Beliau tidak murni filsuf. Lalu Ibnu Rushd, orang Barat menyebutnya Averroes, dan Ibnu Sina yang orang Barat menyebutnya Avicenna. Filsafat Ibnu Rushd sendiri diterima oleh kebanyakan tradisi skolastik abad pertengahan yang memengaruhi iklim pemikiran teologi Kristen skolastik yang mendorong adanya Renaissance. Jadi ketika di awal mula abad pertengahan, semua filsuf Barat itu memiliki inspirasi filosofis dari Platon. Tetapi
setelah siapa Thomas Aquinas mulai membaca pikirannya Aristoteles melalui, kalau nggak salah, Ibnu Rushd deh, ya. Kalau nggak salah Ibnu Rushd ketika mulai menggali filsafatnya Aristoteles itu dibaca. Saya juga lupa ya siapa orang yang pertama kali mentranslate filsafat Yunani kuno ke dalam bahasa Arab lalu diadopsi oleh orang-orang Barat. Saya lupa. Tetapi memang ada filsuf yang melakukan hal tersebut. Lalu kita juga mengetahui ya bahwa kalau nggak salah karya-karya filosofis Aristoteles itu ditemukan di abad ke-7 setelah Masehi kalau nggak salah. Bayangkan jika Aristoteles karyanya tidak pernah ditemukan gitu, maka seluruh sejarah filsafat Barat tidak akan semaju sekarang. Aristoteles juga oleh karenanya ya Aristoteles disebut sebagai sang filsuf gitu karena kontribusinya yang memang sangat besar gitu. Saya juga pernah siapa ya? Saya lupa, ada satu ahli filsafat yang menyebut bahwa sebetulnya permasalahan dalam sejarah filsafat Barat itu bisa kita kerucutkan dalam satu pernyataan bahwa seluruh sejarah filsafat Barat merupakan catatan kaki di antara pemikiran Aristoteles dan Platon. Gitu. Ya, jadi sebetulnya memang dialektika dari pemikiran kedua filsuf ini akan melahirkan banyak pikiran yang kita kenal bahkan saat ini ya. Saya rasa itu untuk Aristoteles. Dan Aristoteles sebelum mendirikan sekolahnya sendiri Lyceum, ia memiliki murid yang bernama Alexander, yang nantinya kita kenal sebagai Alexander the Great ya, anak dari Raja Philippos dari Makedonia yang kemudian nanti akan menguasai Yunani, Asia Kecil, Mesir dan Romawi pada ya saya lupa untuk mencantumkan angka tahunnya, tapi memang pada akhirnya prestasi terbesar Alexander the Great ini menyatukan menguasai sepertiga dunia kalau nggak salah pada saat itu ya. Meski pada saat itu benua Amerika dan Australia belum ditemukan oleh orang Barat, betulnya. Yunani yang kalah dari segi militer namun menang dari segi kebudayaan kemudian membentuk era baru yang dinamai sebagai Helenisme. Dan Yunani sendiri sebetulnya kata Yunani sendiri itu yang menyebut cuma Indonesia doang gitu. Orang Indonesia doang yang menyebut bangsa Helen gitu. Kita menyebut mereka sebagai orang-orang Yunani. Saya lupa, mungkin ada semacam sejarah yang mendasari itu semua, yakni dari perang Troya ya. Cuman saya nggak tahu lengkapnya bagaimana gitu, sehingga mereka menyebut diri mereka sebagai bangsa Helen ya. Karena ya orang Barat sendiri kan menyebut Yunani sebagai Greece ya. Dari sinilah kebudayaan manusia modern khususnya filsafat mulai ke arah yang lebih baru gitu. Lalu kita memasuki masa atau era baru filsafat Yunani kuno yang kita sebut sebagai Helenisme. Helenisme muncul mulai dari runtuhnya berbagai pemerintahan, negara-negara kota yang kemudian dikuasai oleh Alexander Agung sampai dengan abad ketiga Masehi di masa kekuasaan Romawi. Filsafat pada masa ini mulai ditandai dengan beberapa aliran filsafat baru. Oh ya, sebagian besar karya filsuf Yunani kuno itu puncak karyanya itu menyebut selalu merupakan usulan gagasan mengenai bagaimana seharusnya negara itu berbentuk dan mengorganisasikan kekuasaannya gitu. Kita tahu bahwa di Plato itu punya menulis buku yang bernama Republik gitu, yang berasal dari Respublika. Lalu Aristoteles juga menulis buku yang bernama Politics. Lalu kita juga tahu filsuf-filsuf setelahnya
terutama di Helenisme ini seperti Seneca, lalu Cicero, filosof Stoa, lalu filosof-filosof lain juga memiliki kontribusi yang sama. Tetapi pada era Helenisme inilah kecenderungan semacam itu tidak terlalu muncul ya, tidak terlalu muncul dalam arti hampir tidak ada orang yang mengusulkan bentuk negara seperti apa gitu seharusnya negara kita dibentuk. Karena memang pada saat itu ya Yunani dikuasai oleh Romawi gitu pada masa Helenisme. Ya, lalu kita balik lagi ke Helenisme. Secara umum filsafat Helenisme lebih bersifat individualis, mungkin seperti postmodernisme saat ini ya. Setelah barangkali perbedaannya adalah di modernisme dulu kita memiliki semangat optimis pada nalar ya. Lalu kemudian itu diruntuhkan setelah postmodernisme dan barangkali juga di Yunani kuno sama ya. Cuman perbedaannya adalah di Yunani kuno sebelum Helenisme kita mengenal bahwa negara itu menjadi hal yang paling sentral gitu, hal yang paling penting dan menjadi idola gitu dari filsuf-filsuf Yunani kuno gitu. Sebelum Helenisme tentunya. Pada masa itu filsafat Helenisme bersifat individualis dibanding tradisi Sokrates dan prasokratik. Hal tersebut didukung karena adanya kondisi politik antara negara-negara yang penuh ketidakpastian ya. Dapat kita lihat bahwa dari segi aksiologi, etika, dan politik, gagasan-gagasan para filosof sebelum Helenisme orang Yunani bersifat nasionalistik, mencintai tanah air, dan adanya dominasi dan invasi pihak asing, khususnya Persia dan Romawi ke seluruh Yunani. Kalahnya Yunani dari segi militer, namun menang dari segi kebudayaan karena gagasan dan ide-ide Yunani kuno sebelum Helenisme diadopsi dan dipelajari oleh bangsa Romawi. Meskipun bangsa Romawi tidak terlalu terkenal menaruh perhatian pada filsafat yang tinggi dan pemikiran, terdapat beberapa mazhab filsafat yang lahir selama periode Helenisme, di antaranya yaitu skeptisisme. Jadi kita mengenal istilah skeptis ini dari mereka ya, dari orang-orang yang skeptis pada banyak hal. Skeptisisme adalah mazhab filsafat yang ada sebelum Epikuros. Skeptisisme sendiri memiliki gagasan bahwa segala bentuk pengetahuan bersifat tidak pasti dan layak untuk diragukan. Yang mana itu melahirkan filsuf skeptisisme, diantaranya Pyrrho ya. Dan saya lupa ada satu filsuf lagi yang juga berpengaruh setelah filsuf Pyrrho ini. Pengaruh skeptisisme pada dunia filsafat tidaklah seberapa besar di masa itu. Namun pengaruh besar pada masa selanjutnya yang menuju puncak adalah filsafat modern yang bernama David Hume dari Inggris ya. Jadi kita mengenal bahwa Descartes juga seorang skeptisis gitu. Cuman bentuk radikalnya itu diradikalkan oleh David Hume ya. Ya meragukan segalanya termasuk bahkan paradigma ilmunya Francis Bacon ya. Beliau mengkritik Francis Bacon dan meradikalkan pandangannya gitu. Nanti kita bahas David Hume dan Francis Bacon di filsafat ilmu. Lalu kita masuki aliran filsafat lain ya yang barangkali cukup kurang populer sih, yakni sinisisme atau sinisme, merupakan mazhab filsafat yang sezaman dengan mazhab filsafat skeptisisme. Mazhab sinisisme memiliki ciri khas yang diantaranya adalah memandang orang lain lebih rendah dibanding diri sendiri, memandang bahwa filsafat tidak semestinya melangit, terlalu abstrak, sama seperti pandangan Epikurean ya. Tidak adanya tujuan atau cita-cita hidup yang pasti. Tokoh-tokoh sinisisme yang paling terkenal dan berpengaruh pada masa itu ialah Diogenes dari Sinope yang memiliki julukan si anjing gitu, si anjing karena ia sendiri hidup dalam tong di pinggir jalan di agora ya. Agora itu pasar. Kerap kali hidup benar-benar seperti anjing dalam arti yang sesungguhnya. Ya kencing dan masturbasi di depan umum. Jadi kita melihat bahwa di sinisisme ada kecenderungan untuk memandang realitas dengan cara yang lain ya.
Jika kita tahu filsafatnya Platon, lalu Socrates juga ya, mereka cenderung optimis dan bisa menerima keberadaan manusia dengan positif ya. Tapi bagi kaum sinisisme sendiri, mmm, bahkan mungkin ya bagi para sinisisme ini, gagasan-gagasan mereka terlalu naif untuk memandang dunia ya, yang apa, yang seolah bahwa dunia ini merupakan hal yang rendah, lalu realitas yang sesungguhnya bukan ini, mengidealkan sesuatu hal yang melampaui dunia ini, yang cenderung melangit dan pada dasarnya tidak memberikan, dampak yang signifikan terhadap hidup mereka ya. Makanya, eee, dan saya juga melihat bahwa kecenderungan sinisisme ini ada dalam, diri banyak filsuf, terutama yang paling, awal untuk memiliki tendensi semacam ini adalah, siapa siapa filsuf yang dari Heraklitos. Heraklitos juga memiliki, eee, pandangan sinis ya, lalu kita juga kenal Schopenhauer, lalu kita juga kenal Nietzsche ya. Mereka juga memiliki, eee, bukan paradigma sih, tapi gaya berpikir yang sama lah, katakanlah demikian. Lalu, eee, salah satu, pemimpin dari aliran ini yang paling terkenal ialah Diogenes dari Sinope ya. Diogenes ini ada banyak nama Diogenes sebetulnya dalam sejarah Yunani kuno. Salah satunya adalah Diogenes dari Sinope dan Diogenes Laertius gitu. Diogenes Laertius itu salah satu ahli filsafat Yunani kuno. Hanya saja jaraknya itu terlalu jauh ya, bahkan, eee, beliau juga salah satu ahli filsafat yang paling pertama kalau nggak salah yang mempetakanlah, atau merekap, memberi penjelasan yang deskriptif mengenai filsafat Yunani, bagaimana filsafat di Yunani kuno itu lahir dan berkembang. Itu kalau nggak salah 300 setelah Masehi. Jadi cukup cukup jauh waktunya antara, kelahiran filsafat dengan orang yang menulis, tentang filsuf-filsuf yang berkontribusi pada filsafat, tersebut. Dalam hal ini Yunani kuno. Diogenes juga balik lagi ke Diogenes dari Sinope, ya pernah ditemui oleh, Alexander the Great ya, Alexander Agung. Dan beliau menanyakan, "Apa yang kau inginkan, wahai Diogenes?" Dan dialog itu cukup panjang, tetapi saya beri beberapa percakapan singkat. Salah satunya adalah, eee, "Apa yang engkau inginkan wahai Diogenes?" Eee, maka Diogenes menjawab, "Minggirlah, aku sedang berjemur." Jadi beliau sangat, apa ya, tidak tidak menganggap bahwa, jabatan semacam itu menjadi eee, hal yang betul-betul penting ya bagi Diogenes sendiri. Tidak tidak. Eee, lalu dalam percakapan lain juga kita mengenal, Diogenes, eee, kalau nggak salah gini, eee, "Jika engkau terlahir kembali," ucap Alexander the Great, "maka engkau ingin jadi siapa?" katanya. Kata Diogenes, "Aku ingin menjadi Diogenes, si anjing," katanya. Tapi Alexander, bilang, "Jika aku terlahir kembali, maka aku ingin menjadi Diogenes seperti engkau." Waduh, ya itu. Lalu kita, next ke aliran, selanjutnya lain yang, ini saya rasa cukup unik ya dan, eee, hampir sama seperti kaum sofis, orang-orang, ini kaum yang kita sebut, Epikureanisme atau pengikut, Epikuros, ini, mmm, barangkali kita, apa ya, tidak me tidak memerlukan filsafat mereka sebagai praktis yang menjelaskan bagaimana seharusnya manusia hidup secara epistemologis ya. Tapi bagaimana cara mereka berpikir itu bagaimana cara mereka berpikir itu mengungkapkan apa yang menjadi kecenderungan natural dari manusia gitu. Epikureanisme ini didirikan oleh seorang filsuf yang bernama, Epikuros, yang merupakan guru yang merintis aliran ini gitu, yang didirikan di Athena.
sekolahnya ini berupa taman ya, yang mana cara ia mengajar di sekolah tersebut sangat unik, di mana ia membebaskan siapapun menggunakan apapun, melakukan apapun di sekolahnya. Jadi ketika si Epikuros ini mengajar, muridnya itu mau selonjoran kayak, mau tiduran kayak bebas ya. Dan ya apa? Jadi di taman-taman tersebut, jadi Epikuros ini nyediain ruangan-ruangan gitu. Dan ada yang unik bahwa sekolah ini dibentuk semacam taman, tetapi dikelilingi oleh benteng-benteng. Dan apa ya? Di benteng tersebut, di pintu gerbangnya dinyatakan, kalau nggak salah ya, seingat saya adalah hanya yang ingin bahagia yang boleh masuk ke sini gitu. Dan itu berkebalikan dengan akademianya Plato ya, yang menyebut bahwa yang 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 boleh masuk ke akademia adalah yang sudah mengerti tentang geometri gitu. Jadi kecenderungan eksklusif tersebut yang kemudian apa ya dihindari atau ya tidak diinginkan oleh para filsuf Helenis gitu. Kita tahu bahwa di Plato, Aristoteles dan Socrates itu filsafatnya cenderung melangit dengan idealismenya, dengan realismenya ya sebetulnya sama aja sih. Cuman ya mereka juga punya satu kesamaan bahwa itu terlalu melangit dan tidak bisa diterima oleh kebanyakan orang ya. Tetapi di Helenisme gitu, siapapun boleh belajar filsafat justru. Bahkan ketika misalkan disebutkan bahwa masyarakat Yunani kuno sudah kalah dari segi militer, tapi memang kecenderungan untuk dalam tanda kutip untuk bebas ya, jadi menghindari segala eksklusivitas tersebut muncul gitu. Ada beberapa gagasan penting. Sebetulnya Epikuros ini terinspirasi dari filsuf Yunani kuno juga, namanya Demokritos dan Lekipos kalau nggak salah ya. Ya kalau nggak salah dari Demokritos gitu. Cuman saya lupa gitu bagaimana bentuk hubungan antara filsafat mereka. Cuman Epikuros sendiri mengakui bahwa ia terinspirasi dari satu pandangan filsuf yang kita kenal sebagai Demokritos. Gagasan penting dari Epikuros yakni hal yang terpenting mengenai hidup ini adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itulah tujuan hidup utama setiap manusia yang kita sebut juga sebagai hedonisme. Hanya saja hedonisme di sini tidak dalam pengertian modern. Bagi Epikuros, kebahagiaan ialah pemenuhan diri atas kesenangan yang ia menganalogikan kesenangan menjadi dua jenis, yakni kesenangan statis, yang adalah kesenangan yang didapat setelah semua tujuan kesenangan itu tercapai. Contohnya, kita merasakan kenyang saat sudah makan, dan yang kedua adalah kesenangan dinamis yang dirasakan pada saat pemenuhan tujuan kesenangan tersebut. Contohnya, ketika kita lapar dan kita makan pada saat itulah kita makan dalam keadaan lapar tersebut memberi kesenangan dinamis. Bagi Epikuros sendiri, yang terpenting ialah kesenangan dinamis yang bagi dia lebih membahagiakan. Selain itu, gagasan lain dari Epikuros adalah bagi Epikuros ketakutan akan sesuatu melahirkan ketidakbebasan yang menjadikan siapapun tidak bahagia. Contohnya takut akan kematian. Bagi Epikuros sendiri kematian adalah hal yang pasti. Siapapun akan menimbulkan ketidakbahagiaan dalam hidup. Epikuros adalah orang yang pertama kali memiliki gagasan bahwa sesuatu dianggap baik karena kita semua menganggap itu baik. Teori ini kemudian hari disebut sebagai kontrak sosial ya. Tidak seperti filsafat tandingannya, itu stoikisme. Filsafat Epikurianisme ini berakhir setelah meninggalnya Epikuros. Memang unik ya Epikuros ini. Saya membaca enggak sih. Saya mempelajari bahwa ketika memang manusia ini sudah bisa memiliki potensi untuk bertahan hidup lebih lama, maka ia pasti akan di samping untuk melanjutkan kehidupannya manusia, maka ingin bahagia ya, dan itulah tendensi yang ditunjukkan oleh Epikuros. Kendati pun demikian, meskipun
Epikuros ini punya ide tentang kebahagiaan, kesenangan dan lain sebagainya. Sebetulnya Epikuros ini juga semacam apa ya? Orang yang hidupnya penuh penderitaan ya. Beliau diterpa sakit gitu. Memang paradoks sebetulnya. Epikuros ini diderita sakit ya. Semasa hidupnya bahkan sampai meninggal gitu. Beliau sakit-sakitan gitu. Tetapi uniknya malah ya mungkin ada semacam kekeliruan naturalis ya untuk menyatakan yang baik sebagai yang menyenangkan dan padahal ada banyak hal yang sebetulnya tidak menyenangkan tapi itu baik dan ada hal yang tidak baik tapi itu menyenangkan. Itu filsafat Epikuros. Kita mengetahui pada dasarnya memang manusia seperti itu, menghindari ketidaknyamanan dan selalu bergerak untuk mencari kenyamanan. Dan barangkali itu menjadi semacam apa ya, dasar dari pikirannya utilitarianisme gitu, etika utilitarian. Ya, mungkin itu perspektif saya aja sih. Lalu kita ke stoikisme ya. Stoikisme didirikan oleh Zeno dari Citium. Dalam kisahnya Zeno datang dari Citium untuk berdagang ke Athena, membawa barang dagangannya, namun dalam perjalanan Zeno dan kapalnya karam bahkan sebelum mencapai Athena. Ia belajar banyak filosof dari sana ya. Ia mengagumi Socrates dan kemudian hari melahirkan filsafatnya sendiri yang kita sebut sebagai stoikisme. Jadi stoikisme ini apa ya? Filsafat yang kemudian muncul kembali ya, bahkan di era sekarang gitu, di awal 2020 kita mendapatkan semacam tren filsafat baru gitu. Jadi untuk pertama kalinya di Indonesia ada semacam tren filsafat ya, dan itu merupakan hal yang paling kita sambut dengan apa ya, dengan penerimaan yang cukup luas ya oleh masyarakat, dan saya pun cukup bersyukur ya dengan mengenal filsafat stoikisme ini. Dipopulerkan oleh beberapa banyak orang dan salah satu yang terbesar ialah buku yang berjudul Filosofi Teras. Saya sudah baca. Lalu juga para influencer dan orang-orang berpengaruh juga membicarakan hal tersebut. Salah satunya mungkin Ferry Irwandi, lalu siapa lagi ya? Ya mungkin filsafat stoikisme adalah sebetulnya kita akan membahas filsafat stoikisme dalam pembahasan yang nanti ya, yang nanti lebih banyak dan nggak cuma menyatakan frameworknya di sini. Dan stoikisme sebetulnya sangat luas. Stoikisme sendiri itu terdiri dari kata stoa sebetulnya. Berasal dari kata stoa yang berarti teras. Kepanjangannya ialah stoa poikile gitu. Ya kalau nggak salah stoa poikile gitu kalau nggak salah. Jadi yang berarti sekolah teras atau sekolah serambi. Jadi orang-orang yang belajar di sekolah ini itu belajar di teras ya, nggak seperti orang modern yang belajarnya di madrasah gitu atau di dalam ruangan. Era stoikisme ini dibagi menjadi 3 era. Yang pertama stoikisme tua, lalu stoikisme madya dan stoikisme muda gitu. Di era ini di stoikisme tua, yakni pada awal masanya didirikan oleh Zeno dan murid-muridnya. Lalu ada filsuf-filsuf lain ya di samping Zeno ini. Salah satunya adalah Chrysippus ya kalau nggak salah ya. Jadi di masa ini sebetulnya filsafat stoikisme itu mulai dalam tanda petik membangun semacam aliran filsafat yang serba lengkap sebetulnya. Jadi filsafat stoikisme di masa modern mungkin setelah dalam bentuk populernya kita mengenal dikotomi kendali ya. Tapi di masa itu filsafat stoikisme ini sangat dikenal karena bisa melanjutkan tradisi Aristoteles yang kita sebut sebagai logika ya. Jadi Chrysippus juga kalau nggak salah ya salah satu filsuf yang mempopulerkan logika ya dan memberi kontribusi besar gitu kepada
pada metode logika. Lalu periode menengah atau madya, periode ini dikenal oleh stoikisme oleh para kaum Stoa ya. Kita sebut saja kaum Stoa ya, para filsuf stoikisme ini. Yakni Cicero yang seorang politikus Romawi yang menulis banyak esai dan karya-karya filosofis lain. Dan Seneca seorang politikus juga yang Seneca ini sumpah, enggak sumpah juga sih. Seneca ini betul-betul hampir mirip seperti Socrates ya. Dia mengidealkan kebenaran ya, dalam arti ia juga seorang martir ya. Dan hal yang unik dari stoikisme ialah mereka memperbolehkan gitu, secara etis, secara normatif memperbolehkan bunuh diri gitu sebetulnya. Jadi Seneca ini difitnah gitu oleh tiran pada saat itu. Saya lupa gitu detail ceritanya seperti apa. Hanya saja akhir hidupnya ya hampir seperti Socrates. Jadi beliau difitnah berkonspirasi ingin menjatuhkan kaisar dan menggantikannya dengan kaisar yang baru. Yang terakhir ialah stoikisme muda yang berlangsung selama periode Yunani dikuasai Romawi sampai 3 abad Masehi, yang pada periode ini stoikisme dilanjutkan oleh beberapa filsuf yang kita kenal, itu salah satunya Epictetus. Aduh, saya hampir tertukar dengan Epikuros. Epictetus yang seorang mantan budak yang sangat berpengaruh hingga penerus selanjutnya stoikisme, yakni Marcus Aurelius yang merupakan seorang kaisar Romawi yang sangat terkenal karena kesuksesannya dalam memerintah di masa itu dan menulis buku yang berjudul Meditasi yang ia tulis selama masa-masa ia menjabat dalam segala kondisi sosial politik di masa itu. Stoikisme dan etikanya yang mendamaikan antara doktrin deterministik dan kebebasan kehendak. Sedikit kita membahas stoikisme ini dulu, terutama di periode akhir ya. Hal yang unik dari stoikisme ini adalah ia bisa bisa dianut siapapun gitu. Epictetus seorang budak, Seneca merupakan seorang politikus, penasihat kerajaan lah. Lalu Cicero merupakan seorang ya politikus juga. Lalu Zeno seorang pedagang. Lalu ya Marcus Aurelius kita tahu lah ya, beliau merupakan salah satu kaisar yang paling sukses ya di masanya. Ya meskipun kalau nggak salah ya 30 dari 35 para kaisar Romawi itu mati dengan cara mengenaskan ya. Tetapi bagaimanapun Marcus Aurelius itu sebagai seorang kaisar, ia betul-betul menerapkan filsafat ini gitu dalam segala segi hidupnya. Begitu. Sebetulnya dikotomi kendali itu kita mengenal di periode menengah sampai akhir. Kita nggak mengenal dikotomi kendali itu ketika di periode awal ya, karena kita tahu di masa awal stoikisme itu bahkan tidak memiliki fokus untuk membahas etika sebagai problem sentral dari stoikisme. Begitu saya rasa. Hal yang unik adalah etika stoikisme yang mendamaikan doktrin deterministik dan kebebasan kehendak. Jadi kita mengenal bahwa ada semacam pertanyaan yang umum ditanyakan gitu dalam hampir seluruh sejarah manusia ya. Kita mengenal bahwa kita tahu pertanyaannya bahwa dengan bunyi apakah sebetulnya manusia itu bebas atau memang pada dasarnya segalanya sudah ditentukan? Dan jika segalanya sudah ditentukan, untuk apa kita berusaha gitu? Lalu ada kebebasan kehendak. Ya, di mana kebebasan kehendak ini menolak segala jenis hegemoni yang mendasarkan kita pada gagasan bahwa sebetulnya kita ini nggak bisa kita ini bebas untuk melakukan segalanya gitu. Kita tidak dikungkung oleh satu skenario yang secara lengkap menjelaskan bahwa ada banyak hal yang tidak boleh kita lakukan dan lain sebagainya. Tapi bagi kaum Stoa sendiri, pada dasarnya sebagian besar hal itu memang bisa dikendalikan dan ada yang tidak bisa dikendalikan.
Dan sebetulnya bahkan keseluruhan hidup manusia itu atau hidup kita sendiri adalah bukan hal yang bisa kita kendalikan gitu. Kontrol penuh atas diri kita itu hanya pada pemilahan antara bagaimana kita cara hidup rasional dan emosi yang mengikutinya gitu. Karena stoikisme ini bermula dari satu tradisi filsafat yang sebetulnya sangat logis, maka segala tendensi emosional yang menghukumi atau memberi judge pada satu pernyataan tertentu itu bisa kita sebut sebagai sebut sebagai tidak rasional, karena memang kita perlu rasional dulu untuk bisa membedakan itu semua ya. Saya rasa itu. Lalu etikanya yang mendamaikan antara doktrin deterministik dan kebebasan kehendak seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu selanjutnya dibahas pada bagian isi ya. Kita akan menjelaskan implikasi dan bagaimana stoikisme ini secara praktis dapat kita gunakan sebagai filsafat ya. Untuk metafisika, stoikisme tidak terlalu menonjol dan berpengaruh pada mulanya yang cenderung memahami perubahan tergantung pada gagasan masing-masing para kaum Stoa di setiap periode. Untuk logika kaum Stoa atau kaum Stoa ini sendiri mengadopsi logika Aristoteles tapi mengembangkannya kemudian ya oleh Chrysippus tadi. Berikutnya stoikisme mempengaruhi peradaban filsafat khususnya tradisi Islam. Kalau nggak salah Pak Fahrudin Faiz pernah bilang gini katanya. Ada semacam barangkali kita akan ini mungkin kita bisa menemukan akar penyebab dan tersambungnya tradisi Islam dan filsafat Yunani kuno, karena memang doktrin antara hal yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan itu seperti orang-orang Islam ya. Kita mengenal bahwa dalam tradisi Islam khususnya yang Asy'ariyah ya, kalau tidak salah kan kita sendiri juga mengetahui ya bahwa ada hal yang memang kita bisa kita kendalikan gitu, dan setiap hal yang kita lakukan adalah usaha untuk mencapai nilai ideal yang kita sebut sebagai kebaikan tersebut ya. Saya kira itu mungkin kita akan bahas itu dan kita bikin tulisan itu dalam kesempatan yang lain. Lalu ini mungkin jadi aliran filsafat terakhir sebelum untuk mengakhiri sejarah filsafat Yunani kuno yang kita sebut sebagai Neoplatonisme yang dipopulerkan oleh Plotinos dari Mesir ya, abad ketiga Masehi. Merupakan filosof besar terakhir dalam periode sejarah Yunani kuno. Sebetulnya cukup unik sih. Saya dapat ini dari Pak Fahrudin Faiz ya, bahwa Plotinus ini bahkan belajar filsafat di umur 27 tahun loh katanya. Katanya loh ya. Tapi saya nggak tahu itu betul atau tidak. Tapi itu menjadi, ini saya tulis di sini. Itu menjadi dasar ya bahwa ya mau umur berapapun sebetulnya kita nggak pernah ada istilah terlambat ya untuk memahami filsafat. Memang gagasan Platonisme memang terinspirasi dari Platon ya. Filsafat Neoplatonisme berisi gagasan-gagasan yang menyempurnakan ide-ide dan gagasan Plato, khususnya metafisika dan mistisisme Plato. Hanya gagasan politik Plato yang tidak diadopsi oleh Neoplatonisme ini. Neoplatonisme tersendiri berisi gagasan mengenai keabadian jiwa, dualisme antara tubuh dan jiwa, merupakan kedua hal yang berbeda ya. Penyatuan diri dengan Tuhan, lalu teori emanasi. Jadi prinsip penciptaan alam semesta yang tercipta dari luapan atau melimpahnya daya dari Tuhan ya, yang dianalogikan sebagai matahari ya, yang ia sendiri mengeluarkan cahaya tanpa mengurangi materi dan dari bentuk matahari tersebut, yang dikenal juga sebagai emanasi. Alam semesta adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Semua gagasan metafisika dan mistisisme Neoplatonisme tersebut di masanya setelah diadopsi oleh para teolog abad pertengahan pada tradisi filsafat Katolik ya, yang diawali oleh
Santo Agustinus. Barangkali itu dulu Pak untuk malam ini kita pengantarnya cukup panjang ya sebelum ke isi. Jadi pengantarnya sangat panjang, bahkan hampir setengahnya dari isi yang kita akan bahas. Tapi sebelum Bapak nanti mau berkomentar dan memberi sedikit masukan, saya izin untuk ke kamar mandi dulu juga. Saya juga mau minum dulu sebentar ya Pak. Sebentar. Baik, silakan. Siap Pak, tunggu ya. Ya. Halo Pak, saya sudah balik lagi. Gimana Pak? Oke, aku mau tanya dulu. Jadi kalau periode Yunani kuno itu kan ada Helenisme, jadi Plato dan Aristo itu bukan termasuk Helenisme ya, belum ya? Belum Pak. Helenisme itu ditandai oleh berkuasanya Alexander Agung. Alexander Agung itu muridnya Aristoteles ya. Betul Pak. Nah, sampai akhir Yunani itu Helenisme semua, Stoikisme juga atau enggak? Iya Pak. Oh iya. Jadi pas udah di tangan filsafat Islam baru itu udah bukan Helenisme lagi, mungkin gitu ya pembagiannya. Iya Pak, mungkin saya kira itu ya. Jadi periode pertama Helenisme itu pertama kali di Alexander. Alexander itu belum termasuk skeptik, belum ya? Belum sinisme itu belum ya? Belum Pak. Belum Ya. Setelah itu ya. Oke. Nah, baik. Jadi sebenarnya kalau kita baca betul itu filsafat Yunani kuno itu banyak hasanah yang mungkin nggak banyak populer orang tahu ya. Iya memang. Dan keragamannya pun bisa dibilang bisa saling tolak belakang gitu kan, berbeda 180 derajat gitu ya. Ya Kan. Kalau tadi stoikisme itu di yang masa madya dan muda itu berfokus ke etika gitu kan, tentang dikotomi kendali. Yang tuanya itu belum ke situ, masih seputar logika atau juga Socrates gitu kan. Berarti itu kan masih ada kaitan dengan metafisika gitu kan. Sementara yang muda dan madya ini udah mulai terlalu menjadikan problem utama metafisika itu kan. Iya betul Pak, kurang lebih demikian. Nah, tapi yang menarik di akhir-akhir itu justru Plato muncul lagi dengan Neoplatonis itu ya di 3 Masehi itu kan. Iya. Plotinus gitu. Iya. Jadi Memang. kayak coming back gitu, kelahiran kembali gitu. Ya, jadi kalaupun mau disebut ya, sebetulnya Plotinus pun ini dugaan saya sih. Plotinus pun nanyain gitu. Iya, kalau kita ini memang berasal dari dunia yang katakanlah ideal ya. Tapi yang dari ideal yang ke konkret ini gimana caranya? Kata Plotinus, ya adanya emanasi katanya. Karena kan nggak mungkin yang ideal itu mereduksi ya ibaratnya. Tapi mungkin ada semacam proses untuk dari ideal itu ke konkret. Itu menurut saya sih Pak. Iya, kalau di Islam tuh kayak nuzul gitu ya. Iya betul. Proses turunnya sama nasib melimpahnya gitu. Iya. Sebetulnya kalau bisa dibuat semacam compound gitu, atau istilahnya ensiklopedi atau buku rujukan utama gitu tentang filsafat Yunani kuno ini mungkin bisa berjilid-jilid ya, bisa ratusan jilid Ya, mungkin. betul Pak. Saya juga kan tadi menyebut beberapa sumber ya, dan itu nggak lengkap semua saya sebut sih sebetulnya. Itu pun karena saya ingat aja, kalaupun saya pakai sumber itu banyak yang nggak saya sebut, tapi memang itulah sumbernya.
Saya juga nggak melengkapi daftar pustaka sih, itu kelemahan tulisan ini. Iya, mungkin nanti bisa dilengkapi ya, indeks, daftar Siapa? pustaka gitu. Di buku ini. Iya, Nah, terus kita lihat kecenderungan di awal itu Socrates atau di tangan Plato lah terutama itu ada metafisika dan mistisisme tadi ya disebut di akhir di Plotinus itu. iya. Metafisika dan mistisisme Plato. Tapi saya sendiri belum dengar gitu. Sebenarnya aspek mistik dari Plato itu apakah hanya sampai di dunia ide itu atau ada aspek lain kalau atau kayak beririsan dengan metafisikanya gitu atau Eh, saya mistik. saya nggak tahu beririsan atau enggak ya, cuman yang saya sebut sebagai mistis tadi itu ya itu gitu, yang kita kita mati terus kita dibikin lupa sama kehidupan selanjutnya, lalu kita nanti akan hidup lagi dalam realitas yang baru, tapi dalam bentuk dan jiwa yang lain gitu. Itu kalau Kayak nggak salah ya. semacam supporting reinkarnasi dalam versi tersendiri gitu ya. Ya mungkin saya lupa sih itu uh, betul dari Plato atau siapa gitu, saya lupa. Tapi memang saya pernah dapat tulisan semacam itu. Iya, ya. Yang menarik tuh kalau Kak Sidik bisa mencari juga keterkaitan filsafat Yunani ini ke pendahulunya gitu. Karena kata dosen saya sebenarnya Plato itu murid dari filsafat Mesir gitu. Dia belajar di akademinya eh, Mesir katanya gitu. Iya 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 iya. Kalau yang sedikit sih yang saya tahu tentang filsafat Mesir itu kan sulit untuk mencari skemanya gitu. Dia Iya kayak betul Pak, semacam betul Pak. mitologi gitu kan. Iya betul. Apakah sudah layak dikatakan sebagai filsafat atau tidak? Tapi katanya itu sebagai kelahiran filsafat itu dari sana karena Plato itu belajar dari Mesir begitu. Iya iya. Nah, ternyata di akhir tadi di ujung Plotinus itu orang Mesir ya gitu. Jadi dia Iya malah belajarnya ke Yunani gitu. iya iya iya. Eh, Emang ada kabar ya katanya yang tertua itu emang Mesir ya? Iya iya. Saya juga apa ya? Saya juga pernah diskusi sama orang ya. Dan anggapan saya tentang filsafat itu berubah gitu. Nah, kalau dari Mesir katanya. Tapi memang saya pun nggak pernah dapat ya tulisan yang sumber aslinya menyatakan kayak gitu. Adapun yang pernah saya baca itu yang di Bertrand Russell itu dia bilang gini, kebanyakan dari filsuf Yunani kuno itu dapat inspirasi dari memang Mesir kuno. Salah satunya apa siapa? Pitagoras dan Plato gitu. Karena gini, uh, di Mesir kan ada sungai Nil dan masyarakatnya sebagian besar itu peradaban masyarakatnya itu yang bergantung ke sungai ya, sungai Nil tersebut. Maka orang-orang yang tinggal di bantaran sungai Nil itu mereka melakukan kegiatan agrikultur ya, pertanian ya. Dan ada semacam banjir musiman tahunan malah di Mesir yang mengharuskan mereka untuk apa ya, punya batas masing-masing lahan itu jelas gitu. Makanya ilmu ukur itu digunakan secara praktis di peradaban Mesir kuno. Katanya seperti itu. Yang peradaban tinggi macam apa yang memang tidak mengenal ilmu ya, pastinya peradaban tinggi itu pasti secara filsafat dia sangat canggih ya. Maka turunannya itu ke teknologi, ke ilmu-ilmunya pasti juga sangat canggih. Bayangkan peradaban dunia mana yang bisa membangun bangunan yang bahkan sampai tahan ribuan abad gitu. Itu enggak ribuan abad sih, ribuan tahun istilahnya. Sampai sekarang kan itu bangunan Mesir kuno itu sangat sangat kuat sampai sekarang seperti piramida terus patung Sphinx. Maka tidak mungkin jika peradaban semacam ini itu tidak punya filsafatnya masing-masing gitu Pak. Ya, ya. Ya. Nah, kemudian juga mungkin salah satu yang ada di internet sekarang itu kitab apa istilahnya itu ya? Apa ya? Nah, tablet-tablet gitu istilahnya itu kumpulan tulisan dari Hermes ya, Hermes Trismegistus itu apa ya? Oh, saya kalau itu saya kurang tahu, Pak.
Itu yang kemudian bertransformasi di zaman postmodern itu kayak New Age, kayak Law of Attraction gitu kan. Oh, Dia menceritakan tentang 12 hukum universal, salah satunya itu Law of Attraction yang lagi populer karena film The Secret itu kan. hmm, Tapi saya yakin itu banyak distorsi dan reduksinya gitu. iya Pak, Nah iya Pak, iya nah Pak. itu memang nanti nuansa-nuansanya itu kalau bisa menerapkan logikos ya, logikanya Aristoteles yang diperketat di setelah Plato itu untuk diterapkan ke ajaran-ajaran sebelum Plato gitu. Nah itu kan ya bagi yang merasa menarik sih jadi menarik gitu. Iya, iya, memang, memang. Aslinya jadi itu kan itu ranah-ranah kayak Illuminati, terus yang magic-magic gitu, sihir-sihir, apalagi itu lah namanya itu ya, ya Iya, witchcraft gitu. Itu jadi bisa di scientific-kan gitu. iya, iya, iya. Nah, kembali lagi ke filsafat. Kalau filsafat ini emang mungkin yang paling ininya Pythagoras ya. Dia sudah menurunkan kadar kegoibannya gitu, jadi Hmm, kemistikannya jadi lebih bisa tampak gitu kan, lebih fisikal gitu kan. iya. Sehingga bisa dikomunikasikan, bisa dirumuskan dan dipublikasi, diobjektifikasi intersubjektif gitu kan. Iya Pak. Eh, jadi saya pikir memang ada kenapa selalu berkelindan itu ya antara filsafat, sains dengan agama gitu kan. Satu sisi saling tarung, di sisi lain saling menyumbang gitu kan. Iya, Karena memang. ya kan semuanya itu emang berangkat dari satu rahim yang sama gitu kan. Jiwa manusia itu sendiri yang menginginkan Betul Pak, realitas. betul Pak. Betul. Nah, Iya, kalau Sidik ini kan filsafat itu ditandai dari peralihan dari mitos ke logos kan. iya. Lalu nanti setelah dari logos akan beralih kemana lagi nih? Hmm, barangkali ya kita nggak bisa keluar dari cara pikir manusia ya. Dan kecenderungan filsafat adalah menyingkirkan apapun yang mencederai logos tersebut gitu. Panjang yang saya pahami bahwa usaha yang paling bisa kita lakukan dalam mempertahankan filsafat adalah usaha rasional memang. Tapi kelihatannya kecenderungan munculnya eksistensialisme itu kan dia mengkritik nalar kan, mengkritik rasionalisme, logos itu dia kritik kan. Iya, Terus tapi dia mengglorifikasi emosionalisme, pengalaman gitu. ya, tapi menurut saya sendiri sih, hmm, apa ya? Bahkan eksistensialisme sendiri pun yang mengkritik segala bentuk formalisme, objektivitas rasional, lalu optimisme pada rasionalitas, itu juga semacam usaha rasional untuk uh, dalam tanda petik apa ya, menjadi antitesis yang menjadi sintesis juga gitu dari filsafat itu sendiri. Dan uh, kita memang nggak pernah punya filsafat yang keluar dari kerangka pikir rasional gitu. Kita bahkan memahami dunia dalam kerangka pikir eksistensialis ini kan tetap rasional gitu. Hal yang paling mendasar saja bahwa kita ada, gitu. Saya ada, itu pun sudah semacam pernyataan yang rasional saya rasa. Pernyataan yang paling universal yang bisa kita terima. Dan itu kan ya rasional gitu. Eksistensialisme juga tetap merupakan usaha rasional manusia untuk menjelaskan bagaimana hidupnya gitu, menjelaskan bagaimana realitas gitu. Hanya saja bagi saya sendiri eksistensialisme ini semacam apa ya, bentuk bentuk yang lebih privat atau bentuk yang lebih khusus untuk pribadi setiap orang dalam mengalami dunianya yang tetap rasional saya rasa. Itu sih Pak. Jadi mungkin
kalau kita lihat perkembangan alam pikir manusia dari peradaban-peradaban, dari filsafat ke filsafat yang lain begitu ya, itu kayak semacam mencerminkan ketidakpuasan manusia ya. Itu kayak ingin mencari sesuatu yang baru, kemudian ingin mendobrak status quo gitu, sesuatu yang sudah diakui selama ini tuh apakah karena memang dari kekecewaan yang real ataukah mengada-ada sih itu? Kayak postmodern gitu kan dengan linguistic turn-nya Wittgenstein pindah ke linguistik gitu kan. Saya rasa sih karena setiap nalar itu pasti didasari oleh satu keadaan konkret tertentu ya. Kita menemui banyak filsafat itu pasti didasari oleh satu pikiran tertentu. Kita mengetahui bahwa pikiran-pikiran Plato tentang idealisme itu didasarkan pada kenyataan bahwa memang ia tidak pernah mengalami problem konkret sebetulnya, problem konkret yang di masa itu ada perbudakan, yang memang orang Yunani kuno nggak menganggap perbudakan sebagai masalah juga kan. Tetapi memang kita pun juga menemui bahwa di filsafatnya Karl Marx, filsafat praksis Karl Marx yang disebut Marxisme, itu menganggap bahwa alienasi dan segala bentuk perbudakan itu memang dilestarikan gitu. Ya, saya rasa filsafat juga sebagai gerakan ya, bukan semacam kuburan yang disembah ya. Saya rasa filsafat itu sebagai gerakan gitu, sebagai penari yang tidak pernah berhenti. Saya rasa dan setiap orang yang gerakan tariannya itu pasti didasari oleh pencerapan indera di atas kenyataan yang ia terima. Saya rasa makanya kita pun pasti bisa melacak ya. Setiap filsuf itu dia terinspirasi dari siapa, terinspirasi dari keadaan seperti apa. Kita misal bisa melihat filsafat Hegel dalam arti bahwa ia pasti di latar belakangi oleh pikirannya katakanlah siapa Nietzsche, terus Immanuel Kant, saya lupa satu lagi filsuf idealisnya siapa, tapi Saling. ya Schelling gitu kan, ya pasti ya balik lagi sih jadi jelasin filsafat Hegel kan, tetapi memang filsafat itu ya seperti itu, ia didasari oleh satu keadaan konkret yang menjadi nilai ideal bagi semua orang gitu. Bahkan meskipun ada filsuf yang mengidealkan nilai common sense gitu, tetapi itu pun berdasarkan realitas yang ia terima. Makanya ya saya rasa untuk memahami filsafat orang lain juga memahami bagaimana dunia orang tersebut bekerja dan bagaimana dia hidup dalam dunia tersebut. Itu sih. Iya, jadi kita bisa lihat ada semacam sesuatu yang dinamis di situ ya, ada dinamika di situ ya. Antara yang dia pelajari, filsuf yang mempengaruhi dia dengan situasi konkret yang dia hadapi, kayak ada semacam jadi sebenarnya ada semacam tujuan praktis di situ berupa pembebasan lah gitu atau apa ya. Tetap pencapaian sesuatu yang lebih baik lah gitu ya dengan yang menuntut dia kemudian memformulasi, merumuskan istilah-istilah baru gitu kan. Iya. Diseminasi pikirannya gitu. Iya, dan filsafat juga ia memang ibu dari segala ilmu pengetahuan, tetapi dalam arti tidak hanya melahirkannya saja gitu. Si ibu dari semua ilmu pengetahuan ini mendampingi anak-anaknya kalau kita sadar ya, sebetulnya ilmu-ilmu sosial itu terikat oleh satu peranggapan yang jelas bahwa kita semua manusia gitu, manusia hidup bersama gitu. Dan filsafat menjaga itu semua gitu, dalam arti ya memang harus bisa kita pertanggungjawabkan bersama gitu. Karena memang barangkali kita bisa meruntuhkan satu paradigma ilmu tersebut oleh filsafat, tapi kita pun bisa membangun satu paradigma ilmu tersebut. Memang pada akhirnya ya si ibu ilmu pengetahuan ini memang ada yang menganaktirikan ilmu pengetahuan lain dan ada yang terus merawat ilmu pengetahuan yang lain sih, saya rasa. Dan memang filsafat ini selalu mendampingi ilmu pengetahuan.
saya dapat tulisan di bukunya Prof. Berton yang filsafat kontemporer. Dia nyebut ada satu filsuf yang namanya Bachelard gitu. Dia dari, saya nggak tahu pronounce-nya dalam bahasa Prancis itu gimana, tetapi filsafat itu memang semacam usaha untuk mendampingi ilmu pengetahuan. Kita misal mengetahui bahwa fisika Newton dan fisika Einstein itu tidak nyambung, tapi saling melanjutkan gitu. Ada yang disebut semacam retakan epistemologis ya, yang tidak tidak menghubungkan, tetapi saling meneruskan. Dan filsafatlah yang menjaga itu semua gitu. Bagaimana menjelaskan bahwa ada semacam retakan epistemologis ya, yang di satu sisi memisahkan satu kubu dan memisahkan satu kubu lain gitu. Dan itulah usaha filsafat yang sesungguhnya gitu. Dalam perspektif ilmu pengetahuan, meskipun ada beberapa ilmu yang memang di periode modern sudah tidak bisa dipercaya lah ya, sebagai metode ilmu yang abstrak seperti psikoanalisa, lalu sosialisme ilmiah gitu, itu kan nggak bisa diterima juga sebagai ilmu pengetahuan ya. Tetapi memang usaha semacam itu harus tetap kita hargai gitu, sebagai rangkaian dari optimisme terhadap berkembangnya ilmu pengetahuan. Itu sih Pak. Wah, jadi Ya, jadi filsafatnya berusaha menjadi ibu yang bertanggung jawab ya. Ya, itu sih bagi saya sendiri. Ya. Sosialisme ilmiah tuh kayak positivisme diterapkan di ranah sosial gitu ya. Bukan Pak. Jadi sosialisme ilmiah itu, kalau saya bacanya dari Karl Marx itu, ia semacam usaha yang sangat optimis bahwa masyarakat tanpa kelas itu akan terbentuk setelah adanya revolusi. Begitu. Itu yang saya tangkap. Untuk positivisme sendiri itu menjadi paradigma baru ya. Jadi itu kayak semacam ideologi ya ketimbang sains. Ya, betul Pak, betul Pak. Tapi yang saya barangkali filsafat juga berhutang sih ke filsafat positivisme ya, untuk filsafat barat modern sendiri gitu. Ya, meskipun itu dikritik langsung oleh Nietzsche ya, yang filsafat dalam positivisme ini kan mengoptimiskan nalar ya, bahkan agama itu disebut tahayul sih oleh positivisme itu sih Pak. Oh ya, jadi Nietzsche posisinya gimana dia? Nietzsche itu hal yang saya pahami dari Nietzsche adalah semacam psikolog ya. Dia sendiri mengakui dirinya seperti psikolog yang akan menanyakan gitu, atau yang akan mencari simptom atau penyakit-penyakit yang diderita seseorang, yang kita sebut sebagai genealogi moral gitu. Dari bagaimana dasar kita bermoral, itulah kita akan memahami bentuk asli dari manusia gitu. Dan kita tahu misalkan ada beberapa orang yang mengidealkan dalam tanda petik kebenaran ya, dalam bentuk agama-agama, dalam bentuk kebenaran, dalam bentuk Tuhan dan lain sebagainya. Kita memahami itu semua. Misal dengan saya sendiri meyakini bahwa Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, bagi Nietzsche itu barangkali dia akan bertanya, bukan apakah engkau memang sebetulnya sekarang ingin dikasihani sebetulnya? Mengapa engkau membutuhkan keyakinan itu? Jadi di balik setiap keyakinan tersebut, di balik optimisme tersebut menampilkan semacam menunjukkan semacam kehendak apa yang mendasari keyakinan kita itu dibentuk. Begitu Pak. Misal ya kita bawah sadar ya. Bukan sih, tapi kehendak. Itu sebetulnya tidak membedakan antara bawah sadar seperti di Freud ya. Tapi Nietzsche menganggap bahwa manusia ini utuh gitu. Menganggap manusia sebagai satu kesatuan utuh yang kita sebut sebagai kehendak. Karena kita tidak mungkin memisahkan antara itu. Bayangkan perut kita yang lapar dengan kondisi emosional kita, yang pastinya tidak akan stabil. Dan bagi Nietzsche sendiri, kita adalah kehendak itu sendiri gitu. Kehendak itu yang
membutuhkan keyakinan-keyakinannya untuk menjadi kuat gitu. Manusia modern ini Nietzsche panjang sebagai manusia yang tergantung pada satu logos ya. Selalu tergantung pada logos, entah itu kebenaran, positivisme, agama, Tuhan dan lain sebagainya gitu. Makanya ketika ada yang karena Auguste Comte sendiri ia kan meradikalkan positivisme ya. Dalam arti inilah metode yang paling dewasa. Ya paling mapan untuk mencapai kemajuan gitu, mencapai dalam arti yang paling tinggi lah gitu, yang kita menyebutnya sebagai sosialisme gitu. Jadi ilmu itu diawali dari paradigma itu diawali dari sebetulnya saya bukan paradigma ya, saya kurang tahu ya istilah yang tepat untuk menyebutnya. Tetapi diawali dari masyarakat itu diawali dari cara berpikir agama dan tahayul, lalu ke metafisis yang diadopsi oleh orang Yunani kuno dan kita masyarakat modern sebagai peradaban yang ilmiah gitu. Tapi Nietzsche ini nanya gitu, ngapain? Lu sebenarnya ilmiah tuh pengen apa gitu? Apa yang sebenarnya mendasari keilmiahan itu? Apakah karena lu gak pengen salah gitu? Apakah ada semacam kehendak yang dimana kita gak pengen gitu, kita tuh salah, akhirnya kita mengidealkan satu kebenaran ini gitu Pak. Oh iya. Ya itu yang saya ingat sih. Oke. Oke siap. Ini nanti kalau masuk ke masuk ke filsafat modern ya, udah lewat. Oh iya, ini filsafat modern, tapi apa ya? Nilai dari filsafat Yunani seperti apa yang sebetulnya kita cocok untuk bawa ke dunia modern? Ya mungkin ini pun sebagai apa ya? Saya sendiri ini perspektif saya sendiri gitu keseluruhan. Dan itu cukup banyak gitu. Tadi aja beberapa halaman kita jelasinnya 1,5 jam gitu. Ya, apalagi ini isi mungkin. Oke, Itu Pak. itu nanti next ya. Siapa. Wah, seru juga ya, lumayan ya. Kok jadi saya kok seperti saya yang ngasih kuliah malam ini malah. Iya ini. Udah Iya, cocok Pak. menjadi pemateri nih, kasih di kelas nih. Wah, nggak tahu sih Pak. Mungkin nanti sih saya coba ya. Saya mungkin akan mulai ya. Ya. Oke, mungkin rekamannya aku stop dulu ya. Siapa. Terima kasih, kasih di Siapa.